mengantar sendiri ke Balai POM, hasilnya di forward ke gugus tugas dan di forward juga ke mereka. Kenapa begitu? Karena mereka adalah pasien-pasien yang bergejala yang sudah dirawat, dan supaya informasinya bisa cepat, di samping gugus tugas dapat, mereka juga dapat untuk bisa penanganan yang lebih intensif. Dan memang seperti itu, informasi dari Balai POM itu hanya ke gugus tugas dan ke rumah sakit yang ditunjuk. Nanti dari kami yang dari gugus tugas itu yang menginformasikan, yang tracking lapangan maupun tracking yang ada di rumah sakit, kami yang akan menginformasikan balik lagi. Dari gugus tugas akan menginformasikan balik ke instansi-instansi pengirim. Seperti itu. Cukup? Oke. Makasih banyak teman-teman sekalian. Ini kita memasuki hari kedua PSBB yang sudah berakhir, dan aktivitas daripada kita semua sekarang sementara berlangsung dalam situasi yang new normal life, tetapi yang perlu diperhatikan adalah protokol kesehatan tetap dilakukan. Karena itu kita bertahan dengan protokol kesehatan itu supaya kita tidak tertular dan supaya kita tidak menjadi agen penular terhadap keluarga, anak, saudara, dan kerabat yang ada di lingkungan kita masing-masing. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi semangat teman-teman dari wartawan ya. Demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita sekalian yang kami hormati, teman-teman awak media, teman-teman wartawan yang kami hormati, seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020 pukul 16 WITA, kami dari gugus tugas melaporkan situasi terkini perkembangan COVID-19 di Provinsi Gorontalo. Masyarakat Provinsi Gorontalo yang kami hormati, kami menerima hasil spesimen dari Balai POM Provinsi Gorontalo, total 235 spesimen. Dengan rincian spesimen yang negatif 227 spesimen, 3 diantaranya sembuh, dan 8 spesimen yang positif, 2 diantaranya pasien lama, dan 6 pasien baru. Adapun rincian dari 6 pasien baru itu adalah Kota Gorontalo 1 orang, Kabupaten Gorontalo 1 orang, dan Kabupaten Pohuwato 4 orang. Pasien yang sembuh yang 3 orang adalah pasien 93 RU, laki-laki 12 tahun, di mana hasil swab yang ketiga dan keempat hasil PCR-nya negatif, keadaan umum baik, dirawat selama 15 hari. Yang berikutnya yang sembuh adalah pasien 107. Ini yang baik kemarin. Yang baik AE, laki-laki, waktu itu 6 hari pada saat terkonfirmasi, saat ini berumur 20 hari, Desa Hutokalo dari Sumalata, di mana hasil swab yang kedua dan ketiga PCR-nya negatif, keadaan umum baik, dirawat selama 13 hari. Pasien yang berikutnya adalah yang sembuh, pasien 120, nama ARM, laki-laki 54 tahun. Hasil PCR yang kedua dan ketiga negatif, keadaan umum baik, dirawat selama 12 hari. Pasien positif
yang lama, pasien lama adalah pasien 162, nama MHY, laki-laki, 23 tahun, hasil swab yang kedua PCR-nya masih tetap positif. Yang berikutnya yang masih positif lama adalah pasien 181 atau RGH, laki-laki, 22 tahun, hasil swab yang kedua PCR-nya masih tetap positif. Pasien baru yang terkonfirmasi 6 orang tersebut adalah, kalau kemarin pasien 208, saat ini pasien yang berikutnya adalah pasien 209, nama ZUA, laki-laki, 34 tahun, Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato. Pasien 209 ini merupakan tracking kontak dari pasien 95 atau MAR. Hasil swabnya positif dan keadaan umum baik, sementara persiapan rujukan ke karantina Pemda. Pasien berikutnya adalah pasien 210, nama KTP, laki-laki, 50 tahun, Desa Buntulia Tengah, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato. Pasien 210 ini merupakan tracking kontak dari pasien 95 atau MAR. Hasil PCR-nya positif, keadaan umum baik, sementara persiapan rujukan ke karantina Pemda. Pasien 211 adalah nama NMA, perempuan, 32 tahun, Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato. Pasien 211 ini pula merupakan tracking kontak dari pasien 95 atau MAR. Keadaan umum baik, sementara persiapan rujukan ke karantina Pemda. Pasien yang berikutnya adalah pasien 212, nama ART, laki-laki, 40 tahun, Desa Buntulia Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato. Pasien 212 merupakan tracking kontak dari pasien 135 atau MWH. Keadaan umum baik, persiapan rujukan ke Rumah Sakit Bumi Panua, Pohuwato. Pasien berikutnya adalah pasien 213, RNG, perempuan, 26 tahun, Kelurahan Hunggalua, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Pasien 213 merupakan nakes. Ini lagi tenaga kesehatan hari ini tertambah lagi. Tracking kontak pasien 168 atau SPM. Keadaan umum baik, sementara persiapan rujukan ke Rumah Sakit Otanaha. Yang terakhir adalah pasien 214 atau MYRN, laki-laki, 24 tahun, Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Pasien 214 merupakan tracking kontak dari pasien 186 atau TTA. Hasil swabnya positif dan sementara persiapan rujukan ke Rumah Sakit Dr. Hasri Ainun Habibie. Seperti kita ketahui bersama bahwa tadi pagi Bapak Gubernur Gorontalo telah meresmikan ruang isolasi yang ada di Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie, dan pasien 214 ini adalah pasien pertama yang akan dirawat di Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie. Sampai dengan saat ini, pasien yang terkonfirmasi di Provinsi Gorontalo berjumlah 214 orang.
meninggal 8 orang, sembuh 90 orang, dalam perawatan 110 orang, persiapan rujukan 6 orang. Demikian yang bisa kami laporkan, informasi terkini yang ada di Provinsi Gorontalo. Ada yang perlu dikonfirmasi? Ini Pak, yang pasien bayi itu Pak, proses penyembuhannya Pak. Ya. Kan selama ini kan pakai antibiotik, kayak aditromisin kalau bayi sendiri Pak. Ya. Setiap pasien yang dirawat di institusi kesehatan, di fasilitas pelayanan kesehatan, disesuaikan dengan kondisi daripada pasien-pasien tersebut dan sesuai dengan protokol yang memang berlaku secara nasional maupun yang ada berlaku di rumah sakit tersebut. Ada lagi? Cukup? Terkait dengan rumah sakit Ainun tadi, kira-kira tadi kan ada pasien pertama. Nah, apakah akan ada pasien berikutnya yang klaster sebelumnya akan dimasukkan ke situ atau menunggu pasien positif berikutnya? Ya. Prinsip daripada karantina mandiri di rumah maupun karantina yang dilakukan oleh Pemda masing-masing adalah pasien yang tidak bergejala, terkonfirmasi tapi tidak ada gejala. Begitu yang di karantina baik di rumah maupun di karantina Pemda masing-masing terus mempunyai gejala, maka bisa dirujuk ke 2 tempat, yakni Alwi Sabu dan ke Rumah Sakit Ainun Habibie. Jika juga ada pasien yang terkonfirmasi positif dan mempunyai gejala, itu bisa ke Alwi Sabu dan bisa ke Ainun Habibie. Alhamdulillah sampai dengan saat ini Provinsi Gorontalo itu kita sudah mempunyai 2 rumah sakit rujukan untuk COVID ini, tetapi kami berharap seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo untuk walaupun sudah ada rumah sakit rujukan yang tambahan, mudah-mudahan seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo tidak akan ada yang masuk ke rumah sakit tersebut. Amin. Pak, terkait dengan daftar tunggu untuk swab atau yang diperiksa di laboratorium, informasinya Gorontalo tidak mengalami keterlambatan ataupun penundaan yang cukup banyak. Apakah itu seperti itu? Ya, sampai dengan saat ini kalau tidak salah tinggal sekitar 80 lebih, itu sekarang lagi yang sementara running, sampai 100-an yang sementara running, dan itu sudah setiap kali apa yang kita ambil itu diantar, kemudian diperiksa, besoknya paling terlambat 2 hari. Jadi Gorontalo sampai sekarang alhamdulillah tidak ada delay daripada pemeriksaan. Adapun kalau ada delay adalah itu karena prosesnya yang sementara jalan, karena dari tempat pengambilan umpama dari jauh. Jadi prosesnya gini ya, dari Pohuwato ya, Pohuwato di packing kemudian masuk ke laboratorium kesehatan daerah yang ada di Provinsi Gorontalo. Itu yang hasil tracking yang ada di lapangan. Setelah itu di packing, dibuatkan pengantar di laboratorium kesehatan daerah. Dari laboratorium kesehatan daerah setelah lengkap formulirnya dan semua itu diantar ke laboratorium Balai POM. Di situ dilakukan uji, hasilnya diberikan ke kami. Lain halnya dengan nanti rumah sakit yang 2 ini, Rumah Sakit Alwi Sabu dengan Rumah Sakit Ainun Habibie, itu mereka packing sendiri, kemudian diantar sendiri ke Balai POM, hasilnya di forward ke gugus tugas dan di forward juga ke mereka. Kenapa begitu? Karena mereka adalah pasien-pasien yang bergejala yang sudah dirawat, dan supaya informasinya bisa cepat, di samping gugus tugas dapat, mereka juga dapat untuk bisa penanganan yang lebih intensif. Dan memang seperti itu, informasi dari Balai POM itu hanya ke gugus tugas dan ke rumah sakit yang ditunjuk. Nanti dari kami yang dari gugus tugas itu yang menginformasikan, yang tracking lapangan maupun tracking yang ada di rumah sakit, kami yang akan menginformasikan balik lagi. Dari gugus tugas akan menginformasikan balik ke instansi-instansi pengirim. Seperti itu. Cukup? Oke. Makasih banyak teman-teman sekalian. Ini kita memasuki hari kedua PSBB yang sudah berakhir, dan aktivitas daripada kita semua sekarang sementara berlangsung dalam situasi yang new normal life, tetapi
yang perlu diperhatikan adalah protokol kesehatan tetap dilakukan, karena itu kita bertahan dengan protokol kesehatan itu supaya kita tidak tertular dan supaya kita tidak menjadi agen penular terhadap keluarga, anak, saudara, dan kerabat yang ada di lingkungan kita masing-masing. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi semangat teman-teman dari wartawan ya. Demikian.